Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Eman, kalau kita bicara penegakan hukum kan ada gium yang mengatakan sekalipun langit runtuh, keadilan, kebenaran harus ditegakkan. Dan kalau kita bicara itu konteksnya korupsi, walaupun ada corona, korupsi tetap harus diberantas. Betul. Nah, berarti kita kan melihat bahwa KPK ini bekerja. Apakah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa KPK sekarang sudah lebih efektif, kemudian juga menjawab keraguan banyak orang? Karena kalau kita ingat proses pemilihan komisionernya, kemudian undang-undang KPK yang baru, kan banyak sekali yang mengatakan, oh ini usaha untuk melemahkan pemberantasan korupsi. Apa begitu, Bang? Ya, pastilah sekarang kita nggak mampu menjawabnya kan. Dan itu yang harus dibuktikan oleh KPK rejim ini kan. Yeah. Jadi mereka harus membuktikan bahwa mereka itu bukan dalam rangka untuk menghancurkan nama baik korupsi, lembaga penegakan hukum ini kan itu kan. Yeah. Itu harus mereka buktikan. Yeah. Tapi sesungguhnya ya operasi daripada penegak hukum itu ya memang harus senyap. Ya seperti ini mestinya. Jadi tidak dan jangan berkoar-koar seperti apa seperti mengentertain kan itu. Itu seperti show kan. Itu kan kesan rakyat selama ini kan KPK ini kan show kan. Dan kesan bahkan ada juga kesan selama ini KPK ini dipakai juga untuk tujuan-tujuan tertentu kan gitu kan. Akhirnya muncul pemikiran seperti itu. Muncul begitu kan. Nah, dan memang kita lihat kan kalau selama ini kan mereka bekerja show aja kan. Walaupun ada, tapi muncul lebih menonjol show-nya. Akan ini. Bahkan kalau kita lihat cara penangkapan selama ini diangkut berkoper-koper. Konon katanya itu barang bukti. Tapi kok sampai 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun belum masuk ke pengadilan. Loh, mana koper-koper yang konon katanya barang bukti itu kan. Termasuk juga ini, Bang, ada yang mengatakan waktu itu yang terkenal kan adalah istilah OTT, operasi tangkap tangan. Tapi beberapa kasus sering kejadiannya bukan tangan yang tertangkap begitu. Beberapa waktu kemudian baru dikasih tahu ini adalah OTT. Itu kan pertanyaan juga, Bang. Ya, makanya sebetulnya kan kalau OTT itu kan sebetulnya kan kalau kita memaknai pengertiannya, itu kan tidak terduga kan. Betul. Mendadak. Tangkap basah lah. Ya breaking lah. Tertangkap basah kan OTT. Nah, kalau ini sudah direncanakan masuk OTT. Tapi terserah lah. Tapi menurut saya, apa yang dilakukan oleh KPK sekarang ini kan, kalau tadi kan saya bilang, saya pikir KPK sudah nggak ada. Jujur aja Leo. Karena cukup lama tidak terdengar. Tetapi dengan cara mereka menangkap ketua DPRD Muara ini dan menangkap mantan kepala dinas PUPR ini, menurut saya ini yang benar. Ya mudah-mudahan ke depan cara mereka seperti ini, dan harapan kita janganlah mereka mempermalukan lembaga ini. Jadi ini menjadi awal yang baik. Kan masih banyak kasus-kasus yang menjadi PR mereka kan. Katakanlah misalnya di mana sebetulnya sekarang rimbanya mantan ketua Mahkamah Agung Pak Nur Hadi itu kan. Sekretaris ya? Sekjen kan? Sekretaris Mahkamah. Berhari-hari, sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan. Sebentar lagi mungkin udah masuk tahun pertama, tahun kedua kan. Belum lagi caleg mantan calon caleg Masikun siapa itu? Harun Masikun, sampai saya lupa namanya itu. Karena sudah terlalu lama tersangka. Oh, belum tertangkap, Bang? Belum tertangkap. Maksud saya, yang ini kan akan mencederai KPK kalau ini juga tanda kutip terkesan mereka biarkan. Saya nggak yakin mereka biarkan. Mungkin malah aja mereka belum tertangani. Tapi mudah-mudahan dengan adanya OTT Ketua DPRD Muara ini, ini juga menjadi pemantik atau pendorong KPK tangkap juga dong mantan Sekjen Mahkamah Agung sama caleg Masikun ini. Masikun apa? Masiku. Terserah lah. Saya sudah lupa juga sih. Karena kita juga tidak suka sebetulnya namanya koruptor itu kan. Itu. Bang Eman, pertanyaannya begini. Terkait dengan judul editorial kita, berangus korupsi di tengah pandemi. Beberapa orang juga mengkhawatirkan ketika situasi ini kan darurat, Bang. Pengadaan alat, pengadaan berbagai hal, bahkan sampai pemerintah pun mengeluarkan perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk memastikan bahwa secara ekonomi dampaknya bisa terkendalikan. Ada yang mengkhawatirkan bahwa ini berarti pengawasan
kurang. Kemudian nanti jangan-jangan peluang korupsi untuk dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Apakah di sini kemudian kita juga lihat KPK sudah sedang bergerak atau bagaimana? Harapan saya ke depan KPK ini jangan, tanda kutip, jangan pasang perangkap ya. Oh. Jadi sekarang ini kan pemerintah sekarang kan sedang berjuang menggunakan anggaran sebesar-besarnya untuk mengatasi COVID ini kan. Nah, tetapi harapan saya juga KPK, demikian juga Kejaksaan, demikian juga polisi turun bersama-sama untuk juga mencoba memberikan jalan, memberikan wanti-wanti ya, pencegahan gitu kan. Jadi di pendampingan kepada instansi-instansi yang menggunakan uang negara untuk belanja alkes atau apa. Nah, harapan saya jangan sampai nanti pada waktu nanti tangkap sana, tangkap jangan. Tapi ketika mereka dengar, mereka terangai mereka duga bakal ada penyimpangan, langsung lakukan pencegahan. Dari awal dilakukan pencegahan. Supaya ini yang karena supaya kita mau membangun kok, kita mau selamat daripada COVID ini kan. Gitu. Baik, karena sempat di awal-awal COVID ini kan sempat beredar walaupun kemudian dibatalkan Bang rencana untuk membebaskan konon katanya napi koruptor. Katanya begitu Bang. Ini kan pertanyaan besar juga. Sebenarnya negara ini apakah gara-gara corona kemudian jadi menafikan pemberantasan korupsi, jadi memakluminya. Tapi kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terkait dengan pandemi Bang, sebelum kita mendengarkan pendapat dari masyarakat, pandemi ini kan butuh kecepatan untuk mengatasinya, dan dalam kecepatan biasanya kehati-hatian itu jadi mudah untuk terabaikan. Kalau kita bicara pengadaan alat, pengadaan segala hal untuk memberantas COVID-19 ini, bisa jadi di situ ada peluang korupsi. Memastikan supaya tidak ada itu bagaimana Bang? Ya, itu yang saya katakan dari awal tadi. Ini kan ketika Presiden mengeluarkan Perpu, ini kan karena untuk memberantas COVID ini kan dibutuhkan kecepatan. Satu detik pun berharga kan, untuk menyelamatkan nyawa kan. Jadi niat baik daripada pemerintah ini udah bagus. Nah, tapi harus ditularkan juga niat baik sampai ke bawah kan. Tapi ini kan namanya manusia kan. Nah, oleh karena itu yang saya minta KPK, Kejaksaan, Kepolisian, DPR, BPK, BPKP, termasuk juga para irjen-irjen di departemen, segera bekerja simultan. Pada saat merencanakan penggunaan anggaran itu, membelanjakan anggaran itu, segera mereka juga ada di sana, ikut mendampingi. Jadi kalau kelihatan ada, katakanlah tidak cermat, atau bahkan juga ada keinginan untuk mengkorup, ingatkan dari awal ya. Bisa. Nah, karena kita bukan bertujuan untuk menangkap orang. Perpu ini bertujuan untuk bagaimana Indonesia selamat daripada COVID ini. Oleh karena itu segera secara simultan semua kerja, menggunakan anggaran kerja, pengawas juga kerja. Baik. Kita akan coba dengarkan bagaimana pendapat dari masyarakat pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Silakan, berangus korupsi di tengah pandemi memang harus cepat, cerdas, jujur, dan memang harus ada kemauan politik atau political will yang benar-benar sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Bang Elman sama Bang Leo, seandainya pandemi COVID-19 ini bukan rekayasa dari senjata biologis, mungkin corona ini hanyalah sebuah fenomena alam yang tidak mempunyai interest apa-apa, bahwa ada sebagian manusia yang mati itu merupakan side effect. Tapi kalau korupsi, ini luar biasa kejahatan yang jelas-jelas. Ya, oleh karena itu dari dulu kami usulkan ada khusus The Setan Island atau Koruptor Island di pulau tertentu untuk memenjarakan mereka, di samping ada hukuman-hukuman yang sifatnya non-physically. Saya tadinya sangat percaya di KPK ada seorang Artijo, ada seorang Arbetino Ho, ya. Mungkin perlu ditambah Bang Elman, sosok Faisal Basri, Nursi, itu juga harus dipasang di sana supaya benar-benar bahwa KPK tidak akan lengah, ya kan? Nah, jadi
Bang Elman dan Bang Leo, korupsi Ya, Pak. ini benar-benar memang adalah sebuah wujud keserakahan, iya kan? Nah, kita juga harus semua mendidik kepada masyarakat untuk jangan serakah, jangan serakah, jangan serakah. Baik. Termasuk saya juga dalam forum ini, Bang Elman, nggak serakah, nggak mau bicara tiap hari. Teman-teman Baik. lain dikasih kesempatan untuk pendapat. You understand Baik. what I mean, Leo? Oke, Yes, thank you. Pak. Thank you, Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak. Tidak boleh serakah, intinya gitu. Kita juga kan nggak serakah kan. Iya, supaya tidak masuk ke pulau terpencil tadi, Pak. Kita akan coba dengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV berikut. Ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi, Pak. Selamat pagi Bung Elman, selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi, silakan Pak Nugroho. Pandemi corona ini bencana dan wabah nasional bahkan wabah dunia. Iya, Suka tidak suka harus diatasi dengan sekuat tenaga. Ini memang harus, ini darurat namanya. Tetapi ada satu hal untuk kehidupan bangsa. Di dalam kehidupan bangsa itu penegakan hukum, demokrasi, dan HAM itu tidak boleh diabaikan. iya, Nah, kalau sekarang selama katanya Bung Erman tadi 3 bulan kita tidak dengar kabar ceritanya KPK, memang sedih. Tetapi hari ini kita disenangkan karena ada juga korupsi yang ditangkap. iya. Ini adalah satu kejutan dan ini penting. Kenapa? Artinya anti rasuah itu masih dijalankan. Apalagi kalau nanti terjadi korupsi di tengah pembagian sembako. Ya, Buat saya lihat di kanan kiri itu banyak rakyat yang miskin nggak dapat sembako, tapi yang punya gentong malah dapat sembako. Iya, iya. Ini Salah terjadi data di katanya itu, Jakarta, Pak. ini terjadi, Iya. Pak. Hmm. Nah, kalau ini dipentelengi juga, dipelototin, ya ini yang hebat. Jadi KPK menegakkan hukum tidak pandang Baik. bulu. Hukum Baik. juga cuma itu. Segala kejahatan mafia tanah sebenarnya harus tetap ditindas. Baik. Terima kasih Pak Nugroho di Jakarta untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, silakan singkat padat saja Pak. Silakan Pak Bambang. Kami ini sebagai pendukung adanya RUU KPK yang saat itu ikut aksi turun ke jalan dengan harapan KPK ke depan ini dengan undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 akan lebih kuat dan lebih ampuh di dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Di sisi lain Mas, bahwa RUU KPK pada saat itu juga mendapat penolakan dengan aksi massa besar-besaran yang menyebabkan jatuhnya korban harta benda, waktu, nyawa, dan luka. Kemudian Mas, namun KPK di bawah kepemimpinan Firly Bahuri yang diperkuat juga oleh Dewan Pengawas yaitu seorang tokoh saklek Tumpak Hatarungan, kemudian Artijo Alkostar, Albertina Hu, belum menunjukkan gebrakan atau hasil yang seperti diharapkan. Kami benar-benar kaget ketika mendengar KPK menangkap Ketua DPRD dan mantan Ketua PU Muara Enim Sumatera Selatan pada minggu yang lalu. Kenapa Ini kaget, artinya Pak? kaget, artinya gini, oh ternyata KPK masih ada sekarang ini. Oh, Dan maaf, oke. kami tidak mengapresiasi karena ini hanya sebagai hal yang biasa. Hal yang luar biasa adalah ketika KPK mampu menuntaskan kasus korupsi besar atau mega korupsi, antara lain kasus Jiwasraya yang senilai 17 triliun, Senturi yang senilai 8 triliun, kasus PT TPPI yang senilai 37,8 triliun, kemudian EKTP dan lain sebagainya. Atau minimal membuktikan janjinya untuk menangkap Harun Masiku. Pertanyaan kami adalah, kenapa KPK di saat bangsa dan negara sedang terkena bencana virus corona malah tega untuk meminta kenaikan gaji? Oke, baik. Kita nanti akan bahas itu di bagian yang lain. Kita berterima kasih untuk Pak Bambang. Di belakang Pak Bambang ada Pak Rodi di Semarang, Jawa Tengah. Pak Rodi, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Karena pembicara tadi sudah banyak sekali, saya singkat saja. Ya, Pak. Korupsi itu suatu gejala penyakit kejiwaan, ya. Klepto. Jadi kleptomani ini memang ini jodohnya adalah kesempatan. Di mana ada kesempatan kleptomani itu akan timbul. Klepto itu akan timbul. Nah, ini penyembuhannya ini karena kejiwaan, penyembuhannya juga antara kejiwaan juga. Jadi tadi dikatakan oleh pembicara utama bahwa diadakan di pulau penjara di Pulau Sur. Boleh itu bagus-bagus saja, tapi itu semua memakan biaya besar. Ya, sedang keuangan kita belum nyampe ke sana.
ini ada suatu solusi yang murah tetapi menyangkut kejiwaan dan mungkin cukup. Apa itu, Pak? Nah ini begini aja, tidak kalau dihukum mati katanya kita tuh bangsa yang Kejam. Pancasila segala macam. Cukup dimiskinkan aja, dimiskinkan. Baik. Semua dimiskinkan. Baik. Dua keturunan ya, anak bapak. Dimiskinkan ya. Terima kasih Iya. Pak Rodi di Semarang, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Para pemirsa, ada yang senang, ada yang kalau Pak Bambang Saptono tadi mengatakan ya ini biasa saja, yang diharapkan kalau menurut Pak Bambang kasus-kasus besar dong yang dituntaskan. Bagaimana Pak Bambang? Ya, kalau kasus itu kan kita kan tidak mengenal besar kecil kan. Mau 1 sen juga itu korupsi. Yeah. Jadi kita jangan terpancing urusan besar kecil. Tapi harapan kita seperti kita katakan tadi, memang KPK ini harus bekerja 24 jam. Dan dia tidak boleh terpengaruh dengan adanya katakanlah karena COVID-19. Yeah. Ada atau tidak ada COVID-19, KPK harus tetap bekerja kan. Memberantas korupsi. Harapan kita juga itu dilakukan oleh kejaksaan sama kepolisian kan. Katakanlah misalnya seperti kejaksaan kan. Sekarang kita nggak dengar lagi sebetulnya bagaimana itu kasus Jiwasraya itu kan. Oh iya. Ya kan udah berbulan-bulan juga itu kan. Iya. Sekarang masyarakat sebetulnya kan sedang menagih kapan kasus ini masuk ke pengadilan kan gitu kan. Dan siapa-siapa sebetulnya yang bertanggung jawab. Ini kan ada 6 atau 7 yang sudah tersangkakan kan. Ini kan orang nggak percaya kalau mereka pelaku utamanya. Kan? Hanya mereka saja gitu ini yang sebetulnya ditunggu-tunggu masyarakat. Kejaksaan jangan ketika di awal gegap gempita. Ada show-nya. Nah, harapan kita waktu itu, wah ini pasti paling lama 1 bulan udah langsung ke penuntutan ini kan. Ini yang buat masyarakat juga marah. Nah, itu juga misalnya katakanlah seperti KPK ini kan. Kalau KPK tetap mendiamkan misalnya mantan sekjennya Nur Hadi itu tetap tidak tertangkap, lepas ya. Nah, rakyat pasti marah. Demikian juga caleg Harun ini juga seperti dibiarkan kan gitu. Walaupun sebetulnya belum tentu dibiarkan kan. Siapa tahu sedang bekerja. Tapi harapan masyarakat juga sebenarnya Pak Sunoto, Pak Nugroho tadi kan, harapan mereka memang para koruptor ini tidak boleh diampuni kan gitu kan. Nah, tetapi khusus untuk sekarang ini, kita kan tidak dalam rangka untuk mau berusaha untuk menangkap orang sebanyak-banyaknya. Sekarang ini kerja kita adalah bagaimana wabah ini tertangani. Oleh karena itu pemerintah memerlukan uang. Betul. Maka itu dari awal dikawal. Jadi jangan penegak hukum ngintip. Jangan menunggu di ujung ya. Jangan menunggu di ujung, di awal didampingin gitu kan. Kita kan nggak mau, bukan soal kehilangan 1 sen, kesempatan orang hidup hilang hanya gara-gara terlambat uang dikeluarkan. Jadi itu yang saya dari awal tidak setuju ketika masyarakat keberatan. Ada anggota masyarakat keberatan keluarnya Perpu ini. Sebetulnya kalau Perpu ini kalau dimaknai, emang mulia kok. Niatnya Presiden bagaimana supaya mudah mengeluarkan uang untuk segera melawan corona ini kan. Tapi pertanyaan tadi, usulan dari Pak Rodi ya, pemirsa terakhir dari Semarang, dimiskinkan. Ini kan sudah berulang kali kita juga dengar, tapi saya tidak tahu sudah pernah diterapkan, akan diterapkan atau tidak. Bagaimana? Ya, memang yang paling efektif sebetulnya Leo. Dimiskinkan itu paling mudah sebetulnya kan. Tapi sampai hari ini kan juga dasar hukumnya kan tidak ada. Dari awal kan kita minta betulnya kan, dari awal sebetulnya para politisi, para ahli hukum sudah menuntut pembuktian terbalik. Betul. Kalau orang menjadi kaya, dari mana itu luar kekayaannya? Biasa, dari mana dia dapat? Dia harus buktikan kekayaannya ini dia dapat secara halal kan gitu kan. Itu sampai hari ini kan undang-undang itu tidak ada. Padahal sudah ada dalil itu ya. Dalil itu sudah ada kan. Nah, memang ya seperti usulnya Pak Sunoto ditempatkan di pulau terpencil. Ya ini juga tidak mudah. Coba kayak kemarin misalnya kan. Mereka sudah di Sukamiskin, tiba-tiba ada corona, terus seolah-olah mau dimanfaatkan, mau dibebaskan mereka ini kan.
Karena konon katanya rentan terkena corona kalau tetap di dalam, Bang. Inilah sebetulnya kan menurut saya itu ketidakkonsistenan penegak hukum kan. Di sini kita dari awal kita kan Menteri Hukum dan HAM ini mungkin keliru ya. Keliru. Mungkin niatnya baik. Tetapi ketika niat ini mau digunakan untuk melepas para koruptor ini, ini akan mencederai perasaan keadilan masyarakat. Di bagian berikut nanti kita akan bicara bagaimana kita bisa berperan, Bang, untuk memberangus korupsi. Rakyat juga bisa kan mencegah dari awal, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, terkait dengan COVID-19 ini, situasinya kan darurat, butuh kecepatan, dan biasanya ada saja orang yang memanfaatkan celah. Kita sebagai rakyat, sebagai warga negara Indonesia, bisa tidak ikut membantu memberangus korupsi dari awal sebelum jadi korupsi, Bang? Ya, paling tidak kan gini, katakanlah misalnya kayak bansos ya. Iya, bantuan sosial. Jadi kan sudah jelas nilainya kan, 600.000 kan, apa aja itemnya kan. Nah, di sini masyarakat, harapan kita jangan hanya ambil, udah langsung nikmati. Kalau boleh periksa. Oh, mendetil ya? Mendetil. Nah, apa aja yang 600.000 ini kan gitu. Ini penting bukan untuk kita tidak percaya kepada pemerintah daerah atau panitia, bukan itu, tapi kan ini untuk supaya lurus saja gitu kan. Mekanisme check and recheck. Nah, demikian juga soal jumlah kan gitu kan. Nah, ini juga harus kita cek. Nah, ini udah benar ini beberapa di Jakarta misalnya kan, tiba-tiba ada orang yang merasa tidak pantas mendapatkan bansos ini kan. Karena salah data ya. Salah data. Dia bagus. Dia bilang, mohon maaf, saya bukan tidak butuh, tapi masih banyak yang lebih butuh dari saya. Jadi saya tidak mau terima bantuan ini kan. Nah, ini juga perlu ditularkan ke daerah-daerah lain. Itu jadi, bagian dari memberantas korupsi. Ini juga bagian memberantas korupsi karena kalau orang yang tidak pantas, yang tidak layak menerima ini dia terima, dia juga bagian daripada koruptor juga dia kan. Karena dia nggak layak menerima itu. Itu hanya diberikan kepada orang yang memang tidak mampu kan. Terkait dengan Perpu yang tadi kita sempat bahas, Bang, Perpu nomor 1 tahun 2020, ada beberapa orang, termasuk juga mungkin anggota Dewan yang mengatakan, wah kalau begini kita akan susah untuk mengawasi pengucuran dananya karena salah satu poin di dalam Perpu adalah kebijakan tidak bisa dipidanakan kemudian begitu. Kalau ada pendapat seperti itu bagaimana, Bang? Ya sebetulnya Perpu ini dikeluarkan, kalau saya memahaminya ya, bukan untuk menjadi bancakan kan, bukan untuk dikorup. Niatnya adalah bagaimana negara secepat mungkin bisa melayani pembelian alat-alat kesehatan atau apa saja yang dibutuhkan untuk pemberantasan COVID-19. Nah, oleh karena itu sebetulnya memang niat ini berharap juga menjadi niat bersama kan, sebagai niat para pelaku-pelaku kan. Nah, tapi ini kan tidak, namanya manusia kan tidak semua sama kan. Nah, disinilah harapan saya. Pentingnya, ya DPR juga harus kerja mengawasi kan. Ya BPKP juga kerja. Ya kejaksaan juga, BPK juga, polisi juga, KPK juga iya. Para irjen juga iya, semua. Atasan juga iya, menteri juga mengawasi. Jadi bupati, gubernur, wali kota, semua kita mengawasi. Kalau itu dilakukan, Leo, menurut saya tidak ada peluang bagi siapapun untuk menyalahgunakan Perpu ini. Tapi kalau memang begitu ada Perpu ini terus muncul niat dan niat itu berjamaah, ya memang hancur kan. Di dalam eksekusi penanganan pandemi ini, Bang, apakah boleh misalnya KPK ikut terus di dalam rapat-rapatnya, mungkin di dalam persiapannya, pengucurannya, mengawasi langsung, bisa apa tidak itu? Instansi yang bersangkutan berhak untuk mengundang seluruh penegak hukum untuk ikut mengawal dari awal. Jadi kan sebetulnya kan gini, Leo, pilihannya memang tidak mudah buat presiden. Kalau Perpu ini tidak dikeluarkan, maka kita akan terlambat
untuk mengucurkan dana yang diperlukan untuk pembelian Alkes atau yang lain. Gitu. Karena ada birokrasi. Ada birokrasi, harus tender lah, harus beginilah. Bagaimana orang nyawa sudah di hidung, tender lagi, mati dia. Nah, supaya ini tidak terjadi, keluarlah Perpu. Jadi saya berharap masyarakat siapapun harus melihat Perpu ini dari segi niatnya, kerangka besarnya. Kalau kita tetap curiga, ya memang Perpu ini tidak perlu. Ya udah. Tapi kalau nanti COVID ini mewabah kemana-mana karena keterlambatan mengucurkan dana, siapa yang tanggung jawab? Kan Presiden. Memang Leo, memang saya, emang dia yang mengadukan itu ke MK itu, emang dia enggak, dia nyinyir lagi tuh. Karena dia warga negara juga. Dia pun akan bilang terlambat ini Presiden, bagaimana begini, bagaimana. Bisa begitu ya? Oh iya, ketika Perpu keluar, ini Presiden ini memang melanggar undang-undang. Jadi tidak menjaga rakyatnya. Nah, jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi hari ini itu sudah benar. Niatnya sudah benar. Harapan saya niatnya Presiden menjadi niatnya Menteri, menjadi niatnya Dirjen, menjadi niatnya Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan semua pelaksana di daerah. Nah, situ secara simultan juga masuklah KPK, Kejaksaan, Polisi, BPKP, para Irjen, semua sama-sama. Aduh, mari kita sama-sama mengawasi. Baik, semoga itu yang terjadi dan kita sama-sama mengawasi. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, KPK boleh mengapungkan asa bahwa citra mereka akan membaik di mata publik dengan menangkap 2 tersangka. Namun keberhasilan itu belum cukup. Rakyat masih menantikan prestasi yang lebih besar, lebih cemerlang, agar kepercayaan kepada KPK bisa pulih sepenuhnya. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.